melanjutkan kisah Mas Sokdo yang bertugas menjadi seorang detektif. Ia bergabung dengan tim investigasi cyber yang bertugas menangkap mantan tentara bayaran dan anggota sindikat judi online bernama Baek Chang-gi. Misi penangkapan tersebut ternyata diselimuti oleh ambisi Mas Sokdo yang ingin balas dendam kepada Baek Chang-gi. Aksi tersebut diwarnai dengan hadirnya Jang Dong-chul yang menjadi sosok penjahat dan Chang Yi-so yang berada di pihak Mas Sokdo. Film ini hadir dengan plot yang lebih segar dengan villain yang kian brutal dari pasukan khusus. Karena kasus yang diselidiki berkaitan dengan organisasi judi online terbesar di Korea dan Mas Sokdo menyadari jika ia lemah dalam dunia digital. Mas Sokdo akhirnya membuat tim investigasi cyber dengan merekrut ahli IT bernama Kang Nam-soo dan Han Ji-soo. Akan ada fakta lain yang terungkap seperti fakta jika organisasi tersebut ternyata dipimpin oleh mantan pasukan khusus Baek Chang-gi. Gimana kisah selanjutnya? Langsung saja ke videonya. Cerita berfokus di Filipina pada 2018. Diperlihatkan pemuda bernama Song Jae yang membawa barang bukti berupa flash disk yang dikejar-kejar oleh 3 gangster. Untungnya, Song Jae menemukan polisi di sana yang sedang patroli. 3 pria yang mengejar tadi seketika diam saat ada polisi. Song Jae mencoba memberikan flash disknya ke polisi itu. Namun tiba-tiba, datanglah mobil yang ternyata orang itu adalah pemimpin dari gangster tersebut. Kita panggil saja dia Chang-gi. Tanpa basa-basi, Chang-gi langsung menghabisi 2 polisi dan Song Jae dengan menggunakan pisau di tangannya dan langsung mengambil flash disk tadi. Cerita berpindah memperlihatkan 2 pemuda yang mencurigakan. Ternyata pemuda itu adalah kurir dari narkoba. Apesnya, aksi 2 pemuda itu diketahui oleh polisi yang menyelidiki tentang aksi mereka. Tidak lama, datanglah 1 pemuda pembeli dari mereka yang menaiki motor. Namun saat pemuda itu hendak kabur, motornya nggak jalan-jalan. Dan ternyata motor itu ditahan oleh jagoan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Mas Sokdo. Dan tertangkaplah mereka bertiga. Berpindah para polisi pimpinan Mas Sokdo menggerebek pusat dari peredaran narkoba di daerah itu. Saat para polisi berhasil mendobrak pintunya, ternyata markas mereka dipasangi jeruji besi untuk mencegah bila terjadinya penggerebekan seperti ini. Saat para pengedar sedang membuang barang bukti, di situ Mas Sokdo dengan menunjukkan kekuatan monsternya dengan mudah mencopot jeruji besi itu dengan tangan kosong, dan terjadilah pergelutan di antara mereka. Saat selesai mengejar para pengedar narkoba, Mas Sokdo menemukan barang bukti yang ternyata penjualan narkoba itu menggunakan aplikasi khusus. Tidak lama, salah satu HP tersebut mendapatkan pesan dari pembeli yang akan mengambil pesanan narkobanya di sana. Sokdo pun berniat membereskan sarang narkoba di sana dahulu. Malamnya, Sokdo mengajak rekan-rekannya untuk makan di sebuah rumah makan milik adik iparnya. Dan ternyata, suami dari pemilik rumah makan itu tewas tertusuk pedang dan harus membesarkan putri semata wayangnya dengan berjualan makanan. Sokdo pun memanggil bocah itu dan memberikan sedikit uang jajan untuknya. 소율아, 일로 와봐. Setelahnya, mereka membahas pembunuhan Song Jae yang terjadi di awal film tadi, dan di sana Sokdo pun berniat untuk menyelidiki kasus pembunuhan itu. 형제라고 신상 바로 따가지고 수배 걸었는데 죽었다고. 죽었다고? 예, 필리핀 시내에서 사인은? 근데 부검이 내일 Saat melihat jasadnya,
Dokter di sana memberitahu bahwa Song Jae terkena tusukan pisau yang menembus ulu hatinya. Dokter juga menjelaskan bahwa Song Jae turun berat badan dari 74 kilo menjadi 59 kilo. Dokter pun mencurigai bahwa Song Jae menjadi sasaran pelecehan jangka panjang. Namun Sok-do membantahnya dan berkata bahwa ini bukanlah perampokan atau pembunuhan biasa. 59kg까지 줄었더라고요. 장기간 가혹행위를 당한 게 아닌가 의심됩니다. Di luar, Sok-do bertemu dengan ibu Song Jae. Di sana ibu Song Jae menangis dan meminta penjelasan kenapa Song Jae dibunuh. Ibu Song Jae pun menjelaskan sejak Song Jae bekerja di Filipina, hubungan mereka semakin renggang dan Song Jae tidak pernah mengabari ke ibunya kembali. Di sana, Sok-do menanyakan di mana tempat Song Jae bekerja di Filipina. Ibu Song Jae mengatakan bahwa Song Jae bekerja di perusahaan bernama HB Trade. Sok-do pun berjanji pada ibu Song Jae untuk semaksimal mungkin melakukan penyelidikan agar pelaku dari pembunuhan Song Jae bisa segera ditemukan. 저희도 잘 모르겠습니다. 회사 이름 아세요? Sementara itu, di tempat lain seorang pria bernama Jang Dong-chul sedang bertemu dengan rekan-rekan bisnisnya untuk membahas rencana ekspansi bisnis kripto mereka. Ketika rekan-rekannya khawatir akan masa depan bisnis tersebut, Dong-chul meyakinkan mereka bahwa dia akan mengurus semuanya. Jadi, Jang Dong-chul adalah seorang ahli IT sekaligus CEO perusahaan yang bergerak di bidang koleksi koin kripto seperti Bitcoin. Ternyata, Dong-chul juga adalah atasan dari Chang Gi yang membunuh Song Jae di awal film tadi. 그것만 고민해. 자, 그럼 집은 꼭 가는 겁니다. 어릴 때부터 IT 천재니 뭐니 날렸으니. Beralih ke Filipina, beberapa orang terlihat mengoperasikan komputer di sebuah bangunan penuh peralatan elektronik seperti server. Salah satu dari anak buah Chang Gi menghampirinya untuk memberikan laporan. Dari laporan tersebut, Chang Gi menyadari bahwa upahnya tidak pernah naik meskipun dia telah mendatangkan banyak anggota baru ke situs judi milik Dong-chul. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa Dong-chul tampaknya tidak menepati janjinya kepada Chang Gi. Saat Chang Gi masih membaca laporan itu, seorang anak buah lainnya memberitahu bahwa lokasi server judi online lain telah ditemukan. Mendengar hal itu, Chang Gi memerintahkan kedua anak buahnya untuk bersiap-siap berangkat ke lokasi tersebut. 장 대표가 약속을 안 지키고 있습니다. Kembali ke Korea, Kim mendapatkan informasi dari Departemen Cyber yang memberitahu Sok-do bahwa distributor aplikasi transaksi narkoboy telah ditangkap. Ternyata Song Jae bukan bagian dari pihak yang mendistribusikan aplikasi tersebut. Aplikasi yang awalnya dibuat oleh Song Jae saat kuliah untuk keperluan internal kampusnya telah dimodifikasi oleh orang lain untuk digunakan dalam transaksi narkoba seperti yang ditemukan di salah satu handphone di TKP. Kim juga mencoba menghubungi perusahaan tempat Song Jae bekerja di Filipina, tetapi nomor teleponnya tidak sesuai dan perusahaan itu ternyata sudah lama tidak beroperasi. 어플 배포자가 지금 잡혔대요. 그러니까는 조성재가 그 공대 재학 시절에 리포터를 죽어본 사람들한테 오픈되어 있었던 거예요. 열려 있는 거지. 그럼 거기 문 닫기 전에 가게 Sok-do kemudian mencoba mencari informasi dari ibu Song Jae. Namun ketika Sok-do menghubunginya, dia mendapat kabar bahwa ibu Song Jae telah meninggal. Sok-do dan anak buahnya segera mendatangi rumah pemakaman di sana. Di sana, seorang petugas memberikan sebuah kertas berisi pesan terakhir dari si ibu Song Jae untuk Song-do. Dalam pesannya, ibu Song Jae meminta Sok-do untuk menangkap dan menghukum orang yang telah membunuh putranya. 형사님이시죠? 예. 연애를 치렀습니다. 그리고 이거 유서 같은 Berpindah ke Filipina, Chang Gi dan anak buahnya memasuki mobil dan berangkat menuju lokasi server kompetitor bisnis mereka. Dalam perjalanan, salah satu anak buah Chang Gi memerintahkan tim dari kantor server mereka untuk meretas situs judi online milik kompetitor. Saat kompetitor panik karena situs judi mereka down, Chang Gi dan anak buahnya tiba di lokasi dan langsung menyerang serta menghancurkan kantor mereka dengan alat berat. Kemudian menghabisi satu persatu orang di sana.
Setelah menghabisi semua orang, Canggih dan anak buahnya mengambil semua harddisk dari ruang server. Selesai dengan pekerjaannya, Canggih menelpon Jang Dongchul dan memberitahu bahwa mereka berhasil mendapatkan 300.000 data anggota dari penyerangan hari ini. Dongchul lalu mengatakan bahwa jika Canggih bisa mendapatkan 100.000 data lagi, maka upahnya akan dinaikkan sebesar 10%. Canggih pun menyetujuinya. 장기야. 여기 정리했습니다. 뭐가 된다 그랬지? Di Korea, Sokdu dan rekannya mendatangi Departemen Kejahatan Cyber dan mendapatkan informasi dari seorang tenaga ahli bernama Jisoo. Jisoo menjelaskan bahwa saat di Filipina, Sung Jae membuat sebuah situs judi online, namun ketika Jisoo mencoba mengakses dan mengunduh data dari domain situs tersebut, seseorang langsung memproteksi dan menghapus semua data, sehingga Jisoo kesulitan menyelidikinya lebih lanjut. 사이트 주소와 이름은 확보에 실패했습니다. 저는 좀 사이버 수사팀에서 하는 게 맞지 않을까요? 그치. 형님은 우리가 해야지. Sokdu kemudian menemui atasannya Jang Tae-soo dan meminta untuk membentuk satuan unit khusus untuk menyelidiki kasus ini. Meskipun sempat terjadi perdebatan, Jang akhirnya menyetujui pembuatan unit khusus tersebut. 봤어? 안 봤어. 갑자기 얼어 죽은 디지털 범죄 수사에 디지털 범죄 수사. 봤네. 쌍욕해. 그냥 평소. Jisoo dan Namso dari Departemen Kesehatan Cyber bergabung dengan satuan unit kriminal Sokdu. Mereka bekerjasama untuk mengungkap siapa orang di balik situs judi online tempat Sung Jae bekerja selama di Filipina. 이번에 광수대로 합류하게 된 사이버팀 한지수 주임입니다. 그래 어서 와. 빨리 진행해. Saat mereka sibuk dengan tugasnya masing-masing, Nasu memberitahu Jisoo bahwa dia berhasil menemukan domain website mereka yang bernama Emperor Casino. 조성재 이 카지노가 어떤 조직인지 최대한 빨리 알아내야 할 것 같습니다. 초동 수사 다 됐다며. Kim mencoba mengakses website tersebut, namun untuk mendaftar, calon pengguna baru harus mendapatkan persetujuan dan melakukan deposit terlebih dahulu. Sokdu yang menyadari situasi ini langsung mengajak atasannya Jang untuk mendatangi tempat yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Ketika Sokdu ingin berangkat, Jisoo meminta izin untuk ikut karena dia belum pernah melakukan tugas lapangan sejak bergabung dengan kepolisian. 또 하나 문제가 여기 가야 돼요. 근데 저희 아직 진행비가 안 나왔어요. 진행비. 형 가자. Setelah sampai di tempat tersebut, Sokdu dan Jang bertemu dengan dua orang gangster yang sebelumnya pernah berurusan dengan Sokdu. Dari mereka berdua, Sokdu berhasil mendapatkan uang untuk melakukan deposit pendaftaran di website Emperor Casino. 그럼 2장 더 내. 알려줄게. Sementara itu di Filipina, Canggih yang seharusnya mengirim uang ke Dongchul di Korea diam-diam menyuruh anak buahnya untuk tidak mengirim uangnya dan memutuskan untuk berangkat sendiri ke Korea setelah Dongchul berulang kali mengingkari janjinya untuk menaikkan upah Canggih. 그래가지고 세탁기 돌리려면 물건 맞춰야지 뭐. 이번엔 돈 보내준다. Di kantor polisi, Sokdu dan lainnya khawatir karena penyelidikan mereka belum membuahkan hasil. Namsu mengatakan bahwa akan sangat membantu proses penyelidikan jika mereka memahami mekanisme kerja bisnis perjudian online. Mendengar hal itu, Jang meminta Sokdu untuk menghubungi para gangster yang mereka temui sebelumnya. 무슨 싸우라고 지금 난리야. RP를 하도 해외로 빙빙 돌리니까 구성이나 돌아가는 속사정 좀 알면. Sokdu segera menelepon mereka, dan dari mereka berdua, Sokdu mendapatkan informasi bahwa mereka mengenal seseorang yang dulunya memiliki bisnis perjudian online namun bangkrut. Orang tersebut ternyata adalah Jang Yisoo yang juga pernah berurusan dengan Sokdu di masa lalu. 안녕하세요. 적이 없어. 안 그래도 전화 드리려고 해. Setelah bertemu dengan Yisoo, Sokdu mengetahui bahwa Yisoo kini terlibat dalam dunia mesin arcade, di mana ia mencurangi mesin-mesin tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Namun situasi Yisoo menjadi rumit ketika Sokdu mengancam akan menghancurkan mobil Ferrari miliknya jika Yisoo menolak pergi ke kantor polisi bersamanya.
양심은 있네. 미안하다 오해해서. 야. Setelah tiba di kantor polisi, mereka bertanya kepada Yiso tentang operasi bisnis perjudian online. Yiso menjelaskan bahwa sebagian besar pengusaha membeli software atau membuat website perjudian mereka sendiri. Tetapi ada juga yang menculik programmer untuk menghemat dana. Mengetahui tentang website Emperor Casino, Yiso menceritakan bahwa website tersebut menginspirasinya untuk membangun model bisnis serupa karena pendapatan mereka mencapai 200 juta per hari. Yiso menjelaskan bahwa permainan streaming adalah paling menguntungkan dalam bisnis perjudian online. Saat Sokdo bertanya di mana mereka mengoperasikan dan menyimpan servernya, Yiso menjawab bahwa Filipina adalah tempat yang ideal untuk itu. Namun hanya dalam waktu 3 hari setelah servernya aktif, gudang server Yiso diserang oleh beberapa orang tak dikenal dan menghancurkan semua peralatan komputernya, menyebabkan Yiso jatuh bangkrut. Sokdo segera bertanya kepada Yiso tentang identitas orang-orang yang menyerangnya, namun Yiso tidak mengenal satupun dari mereka. Meski begitu, Yiso mengetahui satu lokasi rumah judi yang mereka gunakan. Dan tanpa ragu, Sokdo meminta Yiso membawa mereka ke sana. 근데 연결책이 어디 있는지는 알지? 그게 하나도 없습니까? 아니 실제 범인을 어떻게 잡았나 몰라. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Yiso dan Jisoo menyamar sebagai sepasang kekasih dan berpura-pura menjadi pemain di tempat tersebut. Setelah menghabiskan semua uangnya, mereka masih belum mendapatkan informasi yang berguna untuk penyelidikan. Namun ketika Jisoo berpura-pura frustasi, seorang pengunjung mendekatinya dan menawarkan untuk bermain di tempat lain dengan taruhan dan limit yang lebih besar. 네 프로 여기 싫어하시죠? 나 그럼 맨날 라스베 Jisoo berpura-pura tidak tertarik agar bisa mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Emperor Casino. Namun karena kecerobohannya, Jisoo tanpa sengaja membongkar operasi penyamaran mereka. Hal ini membuat agen penjualan Emperor Casino mencoba melarikan diri. Sokdo dan anak buahnya yang sudah siaga di luar dengan mudahnya menangkapnya dan mendapatkan informasi berharga untuk penyelidikan mereka. 근데 족같이 무시하네. 얼마야? 10억. Dari agen tersebut, Sokdo mendapatkan informasi bahwa ada seorang bernama Yusong yang mengkoordinir mereka untuk melakukan penjualan. Yusong mengambil 70% dari keuntungan hasil kerja keras para agen di lapangan. Setelah dibujuk, agen penjualan itu akhirnya memberitahu Sokdo tentang keberadaan Choyong. 거짓말하네. 야, 쳐다보지 마. 저 새끼 중국에서 살아지 말라니까 지금. Keesokan harinya, Sokdo dan timnya berada di bandara untuk mencari Choyong yang rencananya akan tiba di Korea hari ini. Mereka diam-diam mengikuti Choyong dari belakang, hingga sampai di sebuah pabrik yang merupakan salah satu tempat usaha milik Choyong. Setelah Choyong masuk ke dalam pabrik, Kim dan Jongsu diminta oleh Sokdo untuk masuk dan menangkapnya. Namun ketika Choyong melihat polisi mencarinya dari kejauhan, ia berusaha melarikan diri. Setelah lari cukup jauh, Choyong tanpa sengaja masuk ke dalam mobil yang ia kira datang untuk menyelamatkannya, tetapi sebenarnya Sokdo sudah menunggunya di dalam mobil tersebut. Mereka semua membawa Choyong ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, Changgi dan beberapa anak buah kepercayaannya yang telah tiba di Korea langsung mendatangi Dongchul di villa pribadinya. Mereka meminta kenaikan upah yang belum dibayarkan dari beberapa pekerjaan terakhir mereka di Filipina. Namun Dongchul memiliki rencana besar dengan bisnis kriptonya, menawarkan rencana yang lebih brilian untuk menguntungkan kepada Changgi. Dia berencana untuk memanipulasi pasar kripto agar nilai koin kripto miliknya meroket dan bernilai tinggi di pasaran. Dongchul juga menjanjikan kepada Changgi bahwa jika mereka berhasil mengintimidasi seorang river kripto yang kerap menyusahkan mereka, Changgi akan mendapatkan semua keuntungan dari kasino serta kode admin untuk mengoperasikan bisnis judi mereka. Meskipun awalnya ragu, Changgi akhirnya setuju dan berharap Dongchul kali ini benar-benar menepati janjinya. 어차피 내가 혼자 못 먹어요. 그지 고 대표? 예, 그 기술 준비는 끝났고 투자자도 다 확보가 됐. Di kantor polisi, Sokdo dan timnya menemukan fakta bahwa pabrik yang mereka datangi pagi itu adalah tempat Choyong melakukan pencucian uang dengan cara mengekspor baju bekas sambil menyalurkan keuntungan dari kasino ke Korea.
Namun Jisoo menambahkan bahwa meskipun begitu, Choyong hanyalah seorang penjudi dengan catatan kriminal biasa. Tidak ditemukan alat-alat atau server di pabriknya yang bisa menghubungkannya langsung dengan Emperor Casino. Setelah mendengar hal itu, Sok-do menghampiri Choyong yang sedang diinterogasi oleh Kim dan memaksanya untuk memberikan informasi lebih lanjut. Namun Choyong tetap menolak untuk berbicara lebih jauh dan meminta untuk didatangkan pengacara karena khawatir akan keselamatannya jika ia memberitahu semuanya kepada polisi. 여기 이 통장 계좌로 현금 인출 많이 했잖아. 여기는 돈 다 어디 있어? 거 있을 거 아니야. 그거 어디서 돌린 거야? 그것만 얘기해봐. Di sisi lain, salah satu utusan Dongsul yang bernama Kok diminta untuk menyuap seorang reviewer kripto dengan sebuah tiket bernilai 2 juta. Tujuannya adalah agar reviewer kripto tersebut meloloskan koin kripto milik Dongsul ke pasaran. Namun, reviewer itu menolak tawaran tersebut. Chang-gi yang memantau dari kejauhan segera bertindak. Dia membuka pintu mobil mereka dan menghabisi Kok karena terlalu lama berdiskusi. Kemudian Chang-gi memberikan amplop berisi tiket lotre itu kembali kepada si reviewer. Kali ini, reviewer itu menerima tawaran tersebut karena takut kepada Chang-gi. Chang-gi segera menelepon Dongsul untuk memberitahu bahwa Kok telah dibunuh. Dan Chang-gi akan membuang mayatnya di salah satu lokasi proyek milik Dongsul. Namun Dongsul lebih khawatir dengan Choyong yang saat ini ditangkap di kantor polisi. Dia telah mengirimkan pengacara terbaik untuk membantu Choyong karena khawatir Choyong akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. 안 돼? 아니, 너 뒤탈 생길까 봐 그러지. Setelah mendengar kabar tersebut, Chang-gi dan beberapa anak buahnya menuju ke kantor polisi tempat Choyong ditahan. Begitu sampai di sana, Chang-gi mengalihkan perhatian polisi dengan membuat kekacauan dengan melakukan pesanan makanan palsu. Hal ini membuat polisi kebingungan dan tidak memperhatikan Chang-gi yang berhasil menyelinap masuk. Di salah satu ruangan di mana Choyong seharusnya bertemu dengan pengacaranya, Choyong terkejut melihat Chang-gi tiba-tiba muncul. Dongsul tiba di lokasi untuk memeriksa mayat utusannya yang dibunuh oleh Chang-gi. Dia mengatakan bahwa Chang-gi sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan meminta Kwon untuk membunuh Chang-gi. Dongsul menjelaskan kepada Kwon bahwa Choyong adalah yang mengelola keuangan Chang-gi dari keuntungan kasino. Dongsul menyuruh Kwon untuk membuat pembunuhan Kok terlihat seolah-olah Kok mencuri uang Chang-gi. Ketika polisi terlibat, Kwon harus bisa memojokkan Chang-gi sebelum membunuhnya. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan mayat Kok di dalam sebuah kontainer di pelabuhan. 해코줄 새끼야. 제껴버립시다. 거든? 중간에서 장난질 해먹다 걸려가지고 일 터진 걸로 하자. 야 이거 무슨 냄새야 이거. Polisi melakukan otopsi dan dokter forensik menemukan bahwa luka tusukan pada Kok sama persis dengan luka pada Sung-jae. Kim dan Sok-do menyimpulkan bahwa kematian Kok kemungkinan besar berhubungan dengan kasus perjudian online yang sedang mereka selidiki. Kim juga mendapatkan informasi bahwa Kok adalah penasehat keuangan di beberapa perusahaan besar, tapi masih belum bisa memastikan di perusahaan mana Kok terakhir bekerja sebelum mati. 자산 관리해주는 일을 했던 게 맞더라고요. 그리고 이제 이 시신이 1년이 됐거든요. Di tempat lain, Chang-gi dan salah satu anak buahnya, Cho Ji-hoon, sedang makan di sebuah restoran. Ketika ia melihat berita di televisi bahwa mayat Ko ditemukan di dalam kontainer milik Yong. Yong sering berhubungan dengan Chang-gi, terutama saat mereka mengirimkan uang untuk Dongsul di Korea. Merasa dikhianati, Chang-gi yang marah segera menelepon Dongsul. Namun Dongsul berdalih bahwa itu semua hanyalah kesalahpahaman. Chang-gi yang tidak percaya mengancam akan mendatangi Dongsul dimanapun dia berada. 창기야, 나 바쁜데 무슨 일이야? 그거? 우리 직원이 일 처리하다 실수한 모양이야. Dongsul yang khawatir meminta untuk memperketat penjagaan di rumahnya dan memesan sebuah pistol sebagai langkah berjaga-jaga jika Chang-gi benar-benar datang menyerangnya di rumahnya.
봐, 무서워. 예. 우리 경호 좀 늘립시다. Mendapatkan informasi bahwa salah satu perusahaan yang mempercayakan asetnya kepada Kojok adalah KM Holding. Malam itu, perusahaan tersebut mengadakan perayaan besar terkait keberhasilan mereka mendaftarkan koin kripto di bursa koin global. Sok-Du dan Kim segera mendatangi hotel tempat pertemuan itu berlangsung untuk mencari tahu lebih lanjut tentang orang-orang di balik KM Holding. Ketika mereka hendak naik ke lantai 20, dari lantai dasar, lift berhenti di lobi dan Chang-gi, Ji-hoon serta Jason masuk. Melihat Sok-Du dan Kim, Chang-gi sengaja menekan tombol lantai 19 agar tidak terlihat mencurigakan. Di dalam lift, mereka saling memperhatikan dan saling curiga. Setelah Chang-gi keluar di lantai 19, Sok-Du memutuskan untuk membuntuti mereka. Namun setelah keluar dari lift, Chang-gi dan Ji-hoon tiba-tiba menghilang. Sok-Du dan Kim berpencar untuk mencari mereka. Di salah satu toilet, Sok-Du diserang oleh Ji-hoon, sementara Kim bertemu dengan Chang-gi di toilet lain. Sok-Du berhasil mengalahkan Ji-hoon, tetapi Jason tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Saat Chang-gi hendak membunuh Kim, seorang pegawai kebersihan masuk dan melihat Chang-gi lagi membawa pisau. Pegawai itu ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi Chang-gi menangkapnya dan menggunakannya sebagai sandera untuk menghentikan Sok-Du. Sok-Du terpaksa berhenti dan memohon kepada Chang-gi untuk tidak melukai pegawai kebersihan itu. Namun inilah yang dilakukan Chang-gi. 놔줘. 야야야야. 피 많이 날 거야. 야야야. 야, 안 돼! Sok-Du menekan leher pegawai kebersihan itu untuk mencegah pendarahannya. Jason yang ditinggalkan oleh Chang-gi di toilet ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi, Jong-soo terus menginterogasi Jason, tetapi Jason tetap diam dan tidak mau mengungkapkan apapun. Karena kesal, Sok-Du memasang helm kepada Jang-son dan memukuli kepalanya berulang kali sehingga dia pingsan. 입이 무겁다며. Beberapa waktu kemudian, Sok-Du bertanya kepada Jong-soo tentang kondisi Kim dan pegawai kebersihan toilet yang berada di rumah sakit. Jong-soo mengatakan bahwa Kim tidak terluka serius dan sedang dalam perjalanan kembali ke kantor, sementara pegawai kebersihan itu selamat dan sedang dalam perawatan intensif. Di rumah sakit, Jisoo melaporkan sebuah fakta menarik bahwa Chang-gi dan Ji-hoon adalah mantan tentara dari unit pasukan khusus yang dipecat karena menyebabkan kematian banyak warga sipil. Langsung menambahkan bahwa pemecatan mereka bertepatan dengan peluncuran bisnis Emperor Casino. Jong-soo menyimpulkan bahwa Chang-gi dan anak buahnya mungkin membunuh Sung-jae di Filipina karena dia menolak bekerja sama dengan mereka, serta membunuh Choyong dengan kantor polisi karena khawatir Choyong akan membocorkan rahasia mereka kepada polisi. 정도입니다. 그리고 퇴출 시기가 황제 카지노 등장 시기라. 말을 안 들으니까 죽인 거고. Atasan mereka Jang menyadari bahwa Chang-gi dan anak buahnya datang ke hotel malam itu untuk mencari Dong-chul. Jang yakin bahwa Dong-chul adalah otak di balik semua kejahatan ini, tetapi karena belum ada bukti langsung yang mengarah kepadanya, polisi masih belum bisa bertindak. Saat mereka semua sedang memikirkan rencana selanjutnya, Sok-Du dan Jang dipanggil untuk menghadap wakil kepala polisi. Wakil kepala polisi bertanya mengapa kasus ini belum selesai. Jang menjawab bahwa mereka sudah mendapatkan petunjuk yang jelas, tetapi masih mencari satu bukti kuat untuk menjebloskan Dong-chul ke penjara. Namun atasan mereka menilai penanganan kasus ini sudah terlalu lama dan belum memberikan hasil sehingga memutuskan untuk membubarkan unit gabungan mereka dan melimpahkan kasusnya ke departemen lain. 그러는 동안 니들 놀고 있지는 않았을 거 아니야? 장동철 대인데. 그것도 아직 뭐 계속. Sok-Du yang kesal malam itu pergi sendiri ke restoran tempat ia biasanya makan. Di sana, Sok-Du melihat kembali pesan dari si ibu yang memintanya untuk menghukum orang-orang yang telah membunuh putranya.
Tidak lama kemudian, Chang dan anak buah lainnya datang untuk menemani Songdu dan makan bersama. Dalam perjalanan pulang, Kim menyarankan kepada Sokdo agar mereka melakukan penyelidikan ini sendirian saja. Tiba-tiba mereka melihat keributan di mana banyak gangster memukuli pemilik toko. Sokdo yang kesal melampiaskan amarahnya dengan memukul para gangster secara brutal, sehingga Sokdo terpaksa dihentikan oleh anak buahnya agar tidak membunuh mereka. Setelah sampai di kantor polisi, Sokdo membersihkan tangannya yang terluka dengan tisu di mejanya. Saat itu, ia teringat perkataan Jisoo, pemilik mesin arcade, bahwa bisnis yang dilakukan oleh Emperor Casino adalah bentuk monopoli untuk menjadi satu-satunya website judi online di dunia. Sementara itu, di villa pribadinya, Dongchul memerintahkan Kwon untuk membawa Changgi ke hadapannya untuk dieksekusi sebelum Changgi lebih dulu membunuh mereka. 아니 권 사장님, 장기 그 새끼는 두려움을 느끼는 세포 자체 앞에다 갖다 놔요. 예. Kwon pun menuju tempat Changgi dan Ji-hun tinggal, namun Changgi dan Ji-hun malah membantai mereka semua. Setelah melukai dan memojokkan Kwon, Changgi menawarkan kesepakatan untuk bekerja sama. Changgi berjanji akan berbagi kekuasaan dengan semua anak buahnya yang loyal jika ia berkuasa. Kwon pun setuju tanpa keraguan. Di kantor polisi, Sokdo memohon kepada Jang agar diizinkan melanjutkan penyelidikan mereka. Ketika Jang menolak, Sokdo menerobos masuk ke ruangan kepala polisi yang sedang melakukan pertemuan petinggi kepolisian. Sokdo berlutut di hadapan mereka dan memohon izin menuntaskan kasus ini karena telah berjanji kepada salah satu orang tua korban untuk mencari pembunuh anaknya. Kepala polisi pun mengizinkan Sokdo menyelesaikan kasus tersebut. Akhirnya, atasan Sokdo dan Jang pun memberikan izin Sokdo. 약속을 했습니다. 안 돼. 일어나. 형님. Jang kemudian mengumpulkan tim mereka. Jang mengatakan bahwa mereka akan menyerang Emperor Casino dan menyelidiki semua barang bukti untuk membuktikan bahwa Dongchul adalah otak di balik semua kejahatan ini. Rencananya adalah membuat situs judi online yang berpura-pura menjadi kompetitor Emperor Casino, sehingga mereka akan menyerang lokasi server. Setelah itu, polisi bisa langsung menangkap semua orang yang terlibat. Ketika Jisoo bertanya apakah mereka akan menyiapkan rencana ini sendirian, Sokdo menjawab bahwa mereka membutuhkan seorang ahli yang pengalaman, yaitu Jisoo. 그 새끼를 잡는다. 형님, 다 좋은데 카지노 업체를 우리가 차릴 거야. 그럼 지들이 독점하려고 우리를 Sokdo mencoba membujuk Jisoo untuk bekerja sama dengan kepolisian demi menangkap sindikat judi online terbesar di Korea, sekaligus membalas dendam kepada orang yang pernah menghancurkan bisnis Jisoo. Jisoo awalnya ragu, tetapi kemudian ia setuju setelah Sokdo memberikan rencana polisian palsu kepadanya. Sokdo menjelaskan bahwa kepolisian memberikan rencana khusus kepada tenaga ahli dari luar sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama mereka, yang kemungkinan mereka diperlakukan layaknya seorang polisi. Selain itu, Sokdo berjanji akan menghapus beberapa catatan kejahatan Jisoo di masa lalu jika ia setuju untuk membantunya. Jisoo yang tergoda dengan janji-janji bullshit itu akhirnya memutuskan untuk membantu kepolisian mempersiapkan ruang kantor mereka sebagai ruang server untuk website judi online mereka, agar persis seperti bisnis judi online pada umumnya. 그래서 위에다 부탁해가지고 받아온 거야. 이거 특수 임무를 맡은 비. 아이고 또 사람 갖고 또 장난친다. Jong-soo, Kim, dan Jisoo mengunjungi sebuah gudang yang tidak terpakai dan mengubahnya menjadi ruang permainan seperti Emperor Casino. Sementara itu, Jang dan Sokdo mengawasi operasi mereka di Filipina dari ruang monitoring di kantor kepolisian. Hey, you said it was 10 grand at first. Fuck that shit. We don't have that budget. We're running out of money. Di tempat lain, Dongchul datang untuk melihat Changgi yang ditangkap oleh Kwon.
Dongchul merasa senang karena Changgi akhirnya tidak bisa berbuat onar lagi. Namun, ketika Dongchul masuk ke sebuah ruangan, ia melihat Changgi tidak diborgol. Dongchul pun langsung menodongkan senjata kepada Changgi. Changgi menanyakan kode admin website kepada Dongchul. Dongchul memberitahunya dengan yakin karena percaya Changgi tidak bisa menggunakannya. Tetapi ketika Dongchul menarik pelatuk senjatanya, ia menyadari bahwa dia telah dipermainkan oleh Kwon dan Changgi. 야, 넌 뒤지는 마당에 그발 띨띨한 새끼. Meskipun Dongchul mengatakan bahwa Changgi tidak akan bisa mengakses kode admin, Changgi ternyata sudah tahu bahwa untuk memverifikasi kode admin, dia membutuhkan sidik jari Dongchul, dan tanpa basa-basi, Changgi langsung memotong jari Dongchul. Dengan cepat, Kwon yang melihat Changgi keluar dari ruangan, kemudian masuk dan membunuh Dongchul dengan tangannya sendiri. Setelah masuk ke dalam mobil, Changgi mendapatkan laporan dari Ji-hoon bahwa sebuah website kasino baru muncul dan aktif di Filipina. Changgi memerintahkan Ji-hoon untuk menyuruh anak buah mereka ke sana dan menghancurkan lokasi server baru itu. Setelah itu, Changgi dan Ji-hoon pergi ke villa pribadi Dongchul karena mereka sudah mendapatkan kode adminnya. 그래 알았어. 셧다운 시켜 준비해. 바로 좀 해라 좀. 봐주세요. 새로 관리자께 확보했다. Sementara itu, di gudang Filipina, tim kepolisian bersiap-siap untuk menyergap orang-orang yang akan datang menyerang mereka. Setelah situs kasino kepolisian mulai diretas oleh anak buah Changgi, dengan bantuan kepolisian Filipina, mereka berhasil menangkap semua anak buah Changgi yang datang ke gudang itu. Dari salah satu anak buah kepercayaan Changgi, Kim berhasil mendapatkan lokasi server Emperor Casino dan segera memberitahukannya kepada kantor kepolisian Seoul. Sok-du dan anggota kepolisian lainnya segera bergerak menuju villa pribadi Dongchul di Korea. Namun Changgi dan Ji-hoon sudah terlebih dahulu sampai di villa Dongchul. Mereka membuka brankas dan mengambil harddisk yang berisi data-data anggota situs perjudian online mereka. Tidak lama kemudian, Kwon dan anak buahnya juga tiba di sana. Changgi berkata kepada Kwon bahwa dia hanya akan mengambil harddisk, sementara Kwon bisa mengambil semua tumpukan uang di dalam brankas. Mereka berdua sepakat dan Changgi serta Ji-hoon segera meninggalkan villa tersebut untuk kembali ke Filipina. 나도 바쁘다. 서로 갈 길 가자. Kim Jong-soo dan Yi-soo berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat untuk melakukan rahasia langsung kepada lokasi server Emperor Casino. Mereka berhasil masuk ke dalam gudang dan Namsu segera meretas isi server. Namun saat Namsu hendak mematikan jaringan website Emperor Casino, mereka menemukan bahwa seseorang telah mengubah kode admin dan mencoba memindahkan data ke lokasi lain. Namsu segera menyelidiki dan menemukan bahwa semua data telah dipindahkan ke kantor KM Holding di Korea yang ternyata dimiliki oleh Dongchul. Setelah mendapatkan informasi ini, Chang segera memberitahu Sok-du bahwa kepolisian telah mendapatkan bukti kuat mengenai keterlibatan Dongchul dalam kasus ini. Namun Chang memperingatkan bahwa Changgi sedang berusaha memindahkan data server mereka di Korea ke tempat lain lagi. 여기 중요 정보에 접근하려면 좀 전에 관리자 키가 변경됐어요. 그리고 지금 여기 데이터들이 확인해. Sementara itu, Kwon dan anak buahnya sibuk mengumpulkan uang dari brankas milik Dongchul. Tiba-tiba, mereka disergap oleh Sok-du dan polisi Seoul yang menggagalkan upaya mereka untuk melarikan diri dengan uang tersebut. Kwon berusaha melawan Sok-du, namun akhirnya menyerah dan memberitahu segalanya kepada Sok-du. Di situ, Sok-du mendapatkan informasi bahwa Changgi dan Ji-hoon sedang menuju bandara untuk melarikan diri.
Sokdu meminta Jang dan Jisoo untuk mencari tahu tujuan mereka. Meskipun mereka menggunakan paspor palsu, Jisoo menginformasikan bahwa dia bisa melacak canggih menggunakan data biometriknya dan mencocokkannya dengan kamera CCTV bandara. Setelah bekerja sama dengan pihak kepolisian bandara, Jang akhirnya menemukan kecocokan data dan langsung memberitahu Sokdu bahwa Changi akan terbang ke Manila dalam 10 menit dengan penerbangan dari bandara internasional. 데이터를 공원 감시 카메라에 실시간 대조해볼게요. 됐어. 곧 그쪽에서도 추적 모니터링 시작할 거야. 형 무조. Di bandara pesawat yang ditumpangi, pihak awak kabin bandara mendapatkan kabar bahwa seorang polisi akan melakukan penangkapan darurat terhadap salah satu penumpang. Sokdu datang dan langsung menyuruh semua penumpang keluar menyisakan Changi dan Jihoon di dalamnya. 연락 받았습니다. 경찰이시죠? 몇 분? 5분? 그걸로 충분. Di dalam pesawat, Sokdu menghadapi Changi dan Jihoon. Di sini Changi tetap tengil karena belum pernah berhadapan langsung dengan Sokdu sebelumnya, dan pertarungan di antara mereka pun dimulai. Di tengah pertarungan ini, paman kita Sokdu mengeluarkan seluruh kekuatannya hingga akhirnya Changi dibuat tidak berdaya. Di Filipina, operasi gabungan kedua polisi berhasil mengamankan semua orang di lokasi rahasia malam itu. 와, 감동의 박수. 야, 너 아까는 이렇게 대단했어. Di Korea, kepolisian menemukan jasad Dongjul di salah satu lokasi proyek miliknya. Berpindah di bandara lagi, Jang dan anggota kepolisian Seoul menyebut Sokdu dan menyuruh Sokdu untuk pergi ke rumah sakit untuk mengobati lukanya. Namun apesnya, Jang dimintai pertanggungjawaban oleh maskapai karena kabin pesawat mereka rusak akibat pertarungan Sokdu dan Changi. Di situ, Sokdu memilih pura-pura gila dan pergi ke rumah sakit daripada menghadapi konsekuensi bersama Jang dan pihak maskapai penerbangan. 네, 그렇습니다. 과연 말씀 부탁드립니다. 선생님 소감 한 말씀 부탁드립니다. Keesokan harinya, Sokdu dan anggota lainnya pergi ke makam Ibu Songjae. Sokdu berbicara di depan makamnya menyatakan bahwa ia telah berhasil menepati janjinya. Namun tidak lama setelah itu, Sokdu menerima telepon dari Jisoo yang menceritakan bahwa dia ditangkap di jalan karena menunjukkan rencana polisi palsu saat diminta menunjukkan surat-surat karena melanggar lalu lintas. Jisoo kemudian ditangkap karena polisi menilai bahwa dia mencoba mengelabui mereka dengan menggunakan rencana palsu yang diberikan Sokdu. Sokdu hanya bisa tersenyum dan tertawa mendengar itu. FDA는 미국 식품의약국이고요. 폴리스는 F가 아니라 P. Oke brother, berakhir sudah alur cerita dari Kisah Itama Korea ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika ada kurang lebihnya kata-kata saya. Satu lagi, tolong bantu like dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat untuk membuat alur cerita film lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. See you. For the special time.